Influencernya mana? Katanya Liga Influencer. What up bro guys, welcome back to another Q&A. Sekarang kita akan Q&A buat Beyond Madness kedua. Gue jujur rada deg-degan karena apa? Karena semakin deket ke akhir tahun, semakin deket ke Beyond 6, gue deg-degan, excited. Dan ini adalah bukan cuman pembuktian, ini adalah benar-benar fight card paling banyaknya Beyond Combat, 13 fight card. Mestinya 15 tapi duanya ada kendala, jadi sekarang ada 13. Ini fight card paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena memang ini fight card yang diperuntukkan untuk menghidupkan Liga Beyond gitu loh. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan. Kurang lebih ada, kayak lebih banyak dari Beyond 5 kemarin, 2156. Gila. Jadi kita langsung lihat aja ke pertanyaan-pertanyaan. Udah bilang semua pertanyaan, kritik, komplain, dan saran mengenai Beyond Madness dipersilakan. Hujatan juga boleh ya. Oke. Yang pertama, Bang tampilin weight classnya dong di poster fight card. Jadi buat ini mungkin terlalu penuh ya, tapi kalian yang jelas nanti bisa lihat di website beyondcombat.com. Kalian juga bisa lihat fight card yang akan muncul di Beyond Madness ini juga bakalan ada. Jadi buat kalian semua langsung aja ke beyondcombat.com. Itu kalian bisa lihat semua keterangan dan juga biodata dari fighter-fighter yang akan datang. Terus saran buat lu @celoztz, daripada reaksi lu disorot seolah-olah memihak ke satu fighter, mending nanti duduk lu agak jauhan dikit los, atau lu punya monitor sendiri tempat duduk lu kayak Dynamite biar nggak dibilang memihak ke satu fighter. Terima kasih Freaks Hunter, keren. Ya kurang lebih mungkin itu yang akan gue lakukan, atau gue karena sebenarnya lebih excited di pinggir ring sih. Tapi kalau misalkan emang kadang mimik gue suka bisa dibaca ke arah-arah itu, ya gue mohon maaf misalkan itu jadi sebuah ketidaknyamanan. Tapi yang jelas gue working on it, karena namanya excited nih mah ada aja lah guys ya. Kita juga nggak bisa tebak ekspresi kita tuh seperti apa. Jadi gue terus belajar menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi CEO atau presiden yang jauh lebih baik. Presiden yang lebih baik. Aduh, gue sebenarnya rada aneh ya ngomong presiden. Nama baru ya, panggilan baru ya. Iya, gue sampai di pinggir jalan. Dimar Saria Firmans, influencernya mana? Katanya Liga Influencer. Gue nggak tahu ini sebenarnya dia mengarah kemana, tapi coba gue jawab ya. Kalau misalkan ditanya influencernya mana, sebenarnya dari fight card ini semuanya tuh influencer guys. Kelak nanti, influencer itu artinya apa? Influencer yang menginfluence. Dia akan menginfluence bangsa dan juga generasi-generasi berikutnya yang akan menjadi tonggak dan juga calon-calon juara dunia dari Indonesia maupun Malaysia maupun Southeast Asia. Mereka akan jadi bagian dari sejarah Liga Kick Striking, dan juga soon mungkin ada Liga Boxing yang ada di Beyond Combat. Tapi yang jelas mereka memang influencer karena abis main dari Beyond. Mereka akan lebih banyak dikenal lagi, mereka akan lebih maju lagi. Jadi gue nggak masalah kalau dibilang kita Liga Influencer, karena nanti kelak mereka akan menginfluence banyak orang dari banyak following, dari banyak dikenalnya mereka, dari performa yang mereka lakukan di Beyond Combat. Wah, keren jawabannya, kayak disiapin dari semalam. Main eventnya udah fix. Kakasam versus Werian, ini bakal jadi partai yang sangat keras banget. Ini salah satu perebutan ranking di kelas 51 kg juga. Gue sangat-sangat excited dengan pertandingan ini. Karena apa? Mereka adalah striker top di Indonesia. Kakasam adalah juara SEA Games. Dia pernah perunggu dan juga dia pernah silver. Terus Werian, dia karirnya di profesional juga nggak main-main. Kemarin pertandingannya lawan Redo adalah salah satu pertandingan paling brutal yang pernah ada di Beyond Combat. Paling brutal loh guys. Jadi luar biasa banget menurut gue. Mereka punya kesempatan juga buat jadi juara dunia di Grand Prix nanti, dan gue bersyukur mereka bisa jadi main event, karena gue gak nyangka lah bisa ada punya platform yang kayak gini. Jadi gitu ya. Kok atlet semua ya? Aduh, saya juga bingung ya guys ya. Kalau misalkan ada influencernya, padahal cuma satu aja bisa dibilang model influencer. Sekarang atlet semua. Ya memang pengen ngidupin liga gitu guys, karena liganya walaupun sedikit kelas beratnya, tapi tanggung jawabnya banyak. Ada 51, 55, 61 dan 67. Jadi semua orang yang ada di sini akan berebut ranking supaya nanti dapat posisi untuk mewakili negaranya masing-masing di Grand Prix di Beyond 9 nanti. Sedap. Akan ada juara dunia minimal 2. Dan ini tuh kelas beratnya tuh lagi balap-balapan guys. Jadi kelas berat yang paling aktif kurang lebih itu akan jadi 2 kelas berat yang akan diperebutkan di Grand Prix Beyond 9 nanti. Mungkin 51, mungkin 55, mungkin 61, mungkin 67. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa. Gue sih excited banget ya. Jadi kita next question dulu dah. Aduh, terlalu banyak bocorannya guys ya. Ini guys. Bocor. Liga kok influencer doang gitu kan ya. Oh ya, bercanda.
Ini partai full teknik dari masing-masing rules dan search saja masing-masing fighternya seperti apa. Tidak terkenal tapi masing-masing punya prestasi yang gacor. Abis ini terkenal guys ya. Jadi buat kalian semua, oh ya mungkin kalian bilang kayak, ya gak ada influencer nanti gak ada yang narik views. Kalian lihat guys, Beyond Metas kemarin yang kalian lihat nanti Beyond Metas ini, gue yakin 1000% Beyond Metas ini viewsnya akan jauh lebih banyak. Lebih banyak lah ini. Dan gue yakin juga ini tuh orang-orang tuh lebih teredukasi buat bisa nonton Beyond Metas inilah. Jadi gue berharap gue bisa meng-serve pertandingan ini. Gue berharap dan gue juga minta dukungannya buat kalian semua, karena itu semua tergantung kalian juga. Seperti apa nanti hasil pay-per-view-nya, seperti apa bentuk dukungannya untuk fighter-fighter ini. Karena memang sebenarnya kalau emang gue cuma mau cuan, mungkin gue cuma bikin showbiz guys. Gue gak akan bikin madness gitu loh. Jadi di waktu yang singkat 1 tahun ini, dari 2 acara ke 5 acara, bootstrap dari awal tanpa ada investasi dari manapun, itu bukan hal yang mudah juga prosesnya sampai sini, sampai punya kick striking, punya liga kick striking. Menurut gue, terima kasih kalian selalu mendukung banyak keputusan gue, walaupun mungkin ada 2100 orang, 1800-nya banyak hujatannya. Tapi gue thank you buat kalian semua yang udah ngasih dukungan, kalian beli pay-per-view. Karena seperti yang gue bilang, di Asia ini cuman penonton Beyond Combat dong guys, yang segila itu guys ya. Gue cuma mau ngasih tahu, gue udah meeting sama K1, gue meeting sama RWS. K1 itu adalah liga yang lebih tua daripada UFC loh. Dan mereka bilang bahwa mereka nggak pernah bisa bikin pay-per-view. RWS punya acara dari 365 hari dalam 1 tahun, dia punya acara 361. Libur 4 hari. Cuma 4 hari yang nggak ada. Ya, hari Minggu di dalam 365 hari aja cuman ada 54. Dia liburnya cuman ambil 4-nya doang. 50-nya kerja. Senin sampai Minggu ya. Jadi menurut mereka pay-per-view yang kita lakukan itu nggak masuk akal lah. Jadi gue benar-benar cuma bisa berterima kasih kepada semua orang yang udah dukung. Dari 300.000, terus 416.000, terus ke 536.000 kemarin. Itu tuh benar-benar dukungan kalian yang luar biasa. Dan gue yakin 1000% itu tuh bukan cuma karena kalian suka Beyond. Karena kalau suka Beyond bisa bajak ya, bisa nonton bajakan. Which is kemarin bajakannya aja di TikTok total concurrent viewersnya 1.900 di luar yang bajak dari aplikasi-aplikasi lain. Belum yang di Facebook. Kalian bisa nonton dari sana gitu loh. Tapi 536.000 orang itu orangnya nonton dan bisa dukung Beyond gitu, dan mau dukung Beyond gitu. Karena kalau tanpa pay-per-view yang kayak kemarin, gue mungkin gak akan bisa bikin acara Beyond Metas gitu. Karena kalau gue boleh jujur, Beyond Metas tuh bukan acara yang untung guys. Jadi Beyond Metas itu memang acara untuk aktifin liga. Tapi menurut gue Beyond Metas itu memang diperlukan, karena kalau gue cuma punya acara showbiz setahun 2 kali, gue gak akan bisa memfasiliti banyak fighter gitu. Jadi gue tuh gerak bukan berdasarkan komentar yang baik dan kritik itu yang membangun, gue pasti akan serap. Tapi kalau misalkan orang bilang, oh gue sekarang atlet semua, gue bukan karena ngebales orang nge-hate gue, oh ada influencernya gitu fighternya. Enggak, gue tuh karena apa atlet semua, karena sesimpel influencernya nggak ada yang ready gitu loh. Dan maksud gue influencer yang benar-benar proper di skill yang menurut standar Beyond itu tuh nggak banyak gitu loh. Dan yang udah di standar Beyond tuh kalian udah pernah lihat ya. Kalian pernah lihat Jaden versus Malik Isoma, Andi Cobra versus Kakak Ungke, Uncle Kong versus Jerstang, gue versus Erlang, Andi Cobra versus Jaden, Adam versus John, Alex Rock versus Andi Cobra. Itu tuh ya memang level match up-nya tuh harus segitu gitu loh. Baru gue mau tayangin, karena gue nggak mau ini tuh jadi sebuah sirkus yang kayak ya udah nggak apa-apa bercandaan, yang penting 2 nama besar diadu di dalam satu ring. Itu tuh satu hal yang haram banget lah di Beyond. Jadi gue berharap apapun yang dilakukan di Beyond ini, kalian semua yang masih mau dukung, kalian dukung, dan besar harapan gue untuk dapat dukungan dari kalian. Lanjut, nggak diselipin entertainment Bang Los biar narik penonton. Yang narik penonton itu adalah bentuk pertandingannya ya. Jadi entertainment tuh adalah ada di dalam pertandingannya gitu. Kalian ter-entertain karena pertandingannya gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi ya memang kalau atlet yang fight nggak entertain gitu. Jadi gue bingung sih. Kalian tuh suka memisah-misahkan, oh yang entertainment tuh cuman yang influencer doang gitu. Influencer fight. Kalau misalkan atlet yang fight tuh nggak entertainment, tuh cuman isian doang. Jadi jangan dibalik guys. Yang jadi lidah-lidah bangsa itu adalah atletnya guys ya. Jadi yang bener lah gitu. Skip, nggak kenal. Nggak ada yang gue kenal. Ngantuk semua. Nggak jelas acaranya, skip. Terus nggak ada yang bisa digoreng-goreng. Atlet rasa influencer ini mah kagak sabar. Enggak ya itu. Nggak rame. Kalau gratis sih nonton, kalau bayar nggak dulu deh. Kurang minat, apalagi kurang goreng kali ya sama cabai rawit. Nggak seru. Terus dibales nih Eza Maynard. Lu tahu apa tentang Combat Sport? Ali Misat _29. Ervalto SMH. HP lu noh Android jadul. Eza Maynard ketawa. Baim _SSHK. Justru itu letak serunya. Eza Maynard balas. Kayaknya dia nge-ulti nih setelah dia bilang seru. Seru buat nggak dilihat. Semenjak
Enggak, gue mau lanjut baca. Guys, kalau kalian bilang gue bermusuhan sama siapa, gue nggak bermusuhan guys. Jujur. Tapi gue nggak mau bahas. Gue biarin itu lewat aja. Seperti yang gue bilang di TikTok gue, segala bentuk serangan, fitnah, hujatan, buat gue itu nggak akan ngaruh. Seperti yang gue bilang lagi terakhir. Lu bayangin, lu sudah di peluru terakhir lu, dan gue masih berdiri tegap sama Bion dan tim gue. Itu yang akan terjadi. Jadi apapun serangannya guys ya. Gue nggak pernah bilang siapa yang nyerang. Gue nggak pernah bilang siapa. Dan gue juga bukan buat jual kesedihan, gue cerita apa yang terjadi. Internet gue mati, orang nanya, gue bisa jelasin apa itu adalah bentuk pertanggungjawaban gue, bahwa gue ke orang tenis indoor Senayannya mereka nggak bisa jawab, gue ke orang internetnya mereka nggak bisa jawab. Pas diusut-usut ternyata orang PPK GBK-nya sendiri kok yang ngomong bahwa itu ada yang matiin sengaja. Apakah kenyataan gue pernah hampir di penjara? Kenyataan. Apakah gue bisa ceritain detailnya? Itu masalahnya. Semua masalah yang dilemparkan ke gue dibikin gue nggak ada pilihan. Kalau gue cerita sama dengan perang, dan gue nggak akan cerita. Ya gitulah guys ya. Semangat Presiden, terima kasih. Emang gue butuh banget. Gue butuh banget. Gue butuh banget ya. Gue akan mulai terbiasa dipanggil Presiden. Lanjut lagi, cuman minta netral bos. Gua minta maaf kalau misalkan ada ekspresi gua yang kurang berkenan. Tapi kenapa dibentuknya UCC itu adalah untuk kenetralan. Karena yang seharusnya menang memang harus menang, yang seharusnya kalah harusnya kalah. Apakah alasan dibalik itu gua harus ceritakan? Tidak, karena gua tidak mau mendiskreditkan siapapun pihak yang telah bekerja sama Bion. Intinya, gue cuman mau dan gue mengharapkan pertarungan yang netral, dan yang menang memang yang diharapkan seharusnya menang. Jadi apapun yang sekarang kita lagi usahakan, terima kasih yang udah dukung, dan buat yang belum bisa terima, kita akan usaha sebaik kita mungkin. Kalau memang masih belum puas, bodo amat. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Betul. Ya kan? Betul. Dan di Damanik, pintar kali Le, secara rapi dan tertata kau buat bagaikan liga yang ada kualifikasinya. Terima kasih. Mungkin yang udah ngerti konsep liga seperti apa itu bagus. Jadi gue sebenarnya bukan cuma mau bikin putting big fights into big fight gitu, tapi gue mau bikin liga yang semua orang nonton. Kenapa? Karena mungkin ya ini bedanya UFC sama tinju dunia. Tinju dunia itu mereka mempertemukan pertandingan yang paling gede, dua nama yang paling gede di boxing diketemuin buat jual pay per view gitu kan. Tapi itu menurut gue abis itu udah nggak ada, hilang aja gitu. Liganya liga dunia, liganya bukan sebuah liga yang bisa diikutin gitu. Tapi UFC setiap title fight-nya, setiap main fight-nya, hampir semua dari 13 acara berangka di UFC itu tuh pasti layak tonton. Jadi itu yang mau gue bentuk gitu. Apakah gampang? Nggak gampang. Kayak gini sekarang, kayak pertama kali gue nggak ada influencernya sama sekali. Tidak bisa dijanjikan ketika gue nanti mungkin punya acara lebih dari 5 guys. Mungkin akan sering ada acara yang nggak ada influencernya gitu. And it's okay because kita memang mau meng-serve fighter at the top level gitu. Terutama di cakupan negara yang memang kita udah bisa cakup. Ya Indonesia dan Malaysia. Kenapa nggak kayak One Championship bang? Semua negara udah ada. Beda. One Championship berhasil raise funding 8 triliun guys. 8 triliun buat dia bikin liganya. Tapi aim gue bukan raise funding. Aim gue adalah untuk bisa memfasilitasi liga-liga terutama di tanah air gue dulu. Terus di negara jiran kita. Terus nanti ekspansi pelan-pelan tapi pasti. Ketika kalian mau lihat mungkin orang yang di luar Indonesia, Malaysia dan Thailand, Filipina yang biasa kita udah ada di Bion, ya nanti kalian lihat di Grand Prix akan ada fighter dari mana. Karena itulah, gue langsung ngomong biar let the action talk, man. You know who I am? I'm the man who talk my walk my talk. Everybody, I never bohong. I always jujur. Because jujur is my #1 priority, man. People can judge me, people can say bad things about me, but you know, every each of my team know my style, know my integrity. Like, you know, I don't need people opinion. I just need ketika apa yang gue lakukan, gue tahu itu bekerja dan gue punya my #1 supporter. That's all, man. I don't need like your opinion. Good opinion, yes. Good critic, okay. Bad opinion, Nilos, seru nih dari Papa Maen. Bang, kapan ada perebutan sabuk kick striking kelas 51? Gue sedang berpikir apakah langsung Grand Prix atau kita cari dulu juara nasional, ataukah kita langsung ada juara regional. Itu masih dalam pertimbangan. Tapi yang jelas kelas 51 adalah sekarang adalah kelas yang paling panas nomor 2 setelah 61. We'll see akan jadi seperti apa. Kita tunggu prosesnya bakal kayak gimana. Karena waktunya masih panjang sampai Grand Prix. Dan nanti setelah Grand Prix udah gak ada lagi perebutan juara nasional di kick striking
di Beyond apalagi ya. Jadi udah langsung juara dunia dan itu akan jadi satu-satunya sabuk yang diperebutkan. Dari Okta_Abukasi_77. Kenapa sabuk Beyond sudah tidak diperebutkan lagi? Lah, sabuk Beyond Kick Striking kan kita muncul dari sebuah promotor yang belum ada kehadiran liga. Kehadiran liganya itu baru sekarang, kemarin mulai dari Beyond Madness 1, di Beyond 5, terus sekarang di Beyond Madness 2, belum lagi nanti di Beyond 6 gitu. Jadi ya namanya liga, mungkin nih gue sekalian menjawab, banyak yang nanya juga kenapa ada Malaysia lawan Malaysia, Indonesia lawan Indonesia nggak masalah. Ini kan namanya liga. Jadi menurut gue kan gini, tanggung jawab fighter yang udah masuk ke liga sini adalah bukan cuman mengalahkan lawannya depannya, tapi gimana caranya dia aktif di ranking. Kalau dia nggak mau aktif di ranking ya mau nggak mau dia harus turun gitu. Kenapa ranking harus dipertahankan? Karena ya kalau kalian mau jadi top of the food chain, mau jadi puncak rantai makanan ya kalian harus bisa libas dan bersihin liganya. Kayaknya itu common sense sih sebenarnya, cuman mungkin proper league yang di Asia ya One Pride menurut gua. One Pride itu jelas sabuknya, terus ada pertahanan gelar, ada juara abadi. Jadi kalau kalian nonton One Pride juga, kalian akan melihat hal yang serupa dengan apa yang kita lagi mau kerjakan di situ. Itu liga lah, kayak kalian nonton Premier League, kalian nonton La Liga gitu. Jadi kalau misalkan kenapa Madrid sama Atletico Madrid sama-sama Madrid diadu? Lah gimana? Kan itu dua tim yang berbeda. Kecuali Redo Rocky, gua adu sama Rocky Redo. Iya, kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah. Bang, kapan update ranking per divisi? Karena kemarin dari Beyond Madness dan Beyond 5 itu terlalu sedikit. Setelah Beyond Madness 2 ini akan langsung ada update-nya di website Beyond Combat. Jadi kalian semua kalau mau lihat informasi-informasi di Beyond Combat, langsung ke beyondcombat.com. Raffi Shakur lawannya siapa? Lawannya adalah Abdul Muiz. Ini adalah salah satu atlet yang pernah mengalahkan Aziz Salim di Kejurnas. Kalau gua nggak salah ya di kelas 63 kg. Jadi ini lawan yang cukup keras, teknikal, tendangannya keras. Raffi Shakur juga tendangannya keras, teknikal, masih muda, udah pernah dapat juara WBC Nasional Muay Thai, which is itu sabuk WBC Nasional Muay Thai pertama yang diperebutkan di Indonesia. Jadi buat gue ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa. Abdul Muiz lebih senior, Raffi Shakur lebih junior, tapi ini adalah pertandingan yang di match-matchikan dengan sangat manis. Kalian akan tahu kata-kata gue tadi bisa dipertanggungjawabkan di 30 Agustus live on pay-per-view di video 39.000 aja. Dan buat kalian semua yang bisa nonton langsung ke kiostix.com guys ya. _Adit. Cie, jagoan lu kalah semua ya jadi sekarang. Jagoan gue siapa sih? Gue tuh guys, mungkin itu malah kutukan orang yang dekat sama gue kali ya. Fighter-fighter yang dekat sama gue dipikir bakal dimenangin. Mereka pikir. Ya enggak lah. Bang, bercanda gue. Ntar nanti di klip nih sama akun-akun ini akun-akun gosip Combat Sport. Berita sport lah, apa sport lah, sport lah, sport lah, bang. Selalu pakai muka gua, lalu di thumbnail pakai muka gua. Gara-gara kalian tuh, gua jadi difitnah, punya masalah sama Aziz Salim, punya masalah sama ini, punya masalah sama itu. Masalah, baik Bang, gua diem-diem aja lu. Gua bener-bener diem-diem aja lu. Bang, gua diem aja dibilang nyindir. Heran banget. Mau nanya terkait ICB yang di Fadli itu loh. Kan ICB internasional ya, beda negara. Terus pas preskon kapan tuh kan? Si Adam bilang kalau sabuk ICB itu dipertahankan dan diperebutkan. Nah, itu belum jelas tuh perkara. Yang memperebutkan sabuk ICB itu apa boleh sesama negara dan konteksnya ICB internasional kan pencerahan. Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi ada 3 pangkat sabuk ICB. Yang pertama adalah sabuk ICB nasional. Naik ke pangkat berikutnya sabuk ICB internasional. Naik ke pangkat berikutnya ICB World yang emas ya. Jadi apakah kalau udah direbut Fadli bisa diperebutkan juga sama Adam? Bisa. Karena apa? Karena itu kelasnya jadi udah kelas internasional, udah bukan kelas nasional lagi. Sabuk yang udah diperebutkan Fadli gitu. Jadi sama juga kayak sabuk WBC. Ada WBC nasional, ada WBC internasional. Bentuknya apa aja? Ada yang Southeast, ada yang South, ada yang East, ada yang Asia, WBC Asia, ada yang WBC Silver. Ada lagi yang WBC World Champion. Undisputed itu namanya. Undisputed itu apa namanya? Tak terbantahkan. Jadi dia udah juara nomor satu yang satu yang ada lawan, yang ada otak. Asia nomor 1. Harus banget loss pay per view. Harus. Karena apa? Gue cerita base-nya ya. Pay per view itu adalah sebuah bentuk kegiatan menonton yang benar-benar langsung support atletnya gitu. Kalian tahu nggak kenapa fight card-nya dulu Beyond tuh cuma 6, sekarang 13? Cakupannya bertambah karena resource-nya bertambah. Banyak yang bilang, gue memperkaya diri sendiri. Pernah lihat latar syuting gue berubah? Pernah lihat gue pamer mobil baru?
Gue itu kolaborasi. Maksudnya gue mau pamernya kolaborasinya. Kelas saya nih sebagai artis ibu kota adalah kolaborasi modifikasi mobil, bos. Saya bukan influencer mobil, tapi saya modifikasi mobil. Ibarat Victoria Beckham mendesain Range Rover Evoque, gua mendesain Chery J6 ZXZ. Deh. Harus banget pay per view. Karena kan gue bilang, ketika kita udah berhasil, kan pertama langsung berhasil 300.000. Matrix olahraga akan berubah. Ada yang bilang, Enakan nonton ini gratis, enakan nonton itu gratis gitu. kan gue bilang, pada akhirnya semuanya akan pay per view. Benarkah tidak? Sekarang semua pay per view loh. Jadi gue cuma mau bilang, apa yang gue kedepankan itu bukan berarti gue cuma munculan sendiri gitu. Gue sampai per detik ini nih, di Beyond, gue nggak pernah nerima sepeser pun, tau nggak lu? Ada gaji, ya gue digaji sebagai profesional. Perusahaan yang gue bangun, gue digaji. Belum ada gue ngambil bagian dari apa yang udah dikumpulkan Beyond tuh, ya udah di Beyond aja, buat digedein lagi. Katanya gini, ada juga pertanyaannya, tadi gue sambil baca lah ya. Mau naikin Kompas Sport atau naikin nama sendiri? Kenapa nggak dua-duanya ya? Kalau nama gue naik, gue akan lebih gampang promosi Beyond. Kalau misalkan Beyond naik, gue akan lebih gampang promosi atlet-atlet. Ya itu muter aja gitu. Dan bisa jadi pilihan juga kok. Banyak orang yang berbisnis, orangnya nggak di depan. Cuman gue tahu apa kelebihan gue, gimana cara gue merepresentasikan perusahaan. Dan menurut gue itu adalah jalan yang kupilih. Lanjut ya, banyak yang nggak tahu fighternya. Nah, langsung dibales ya sama Neror Far. Justru itu lewat Beyond bisa jadi bikin pamor mereka naik. Beyond katanya mainin mulu fighter seleb. Dikenalin ke publik yang real fighter nggak terkenal masih komplain. Balesannya cuma apa tuh? Bikin Beyond Arena. Doain guys, gue nggak bisa spill banyak-banyak. Tapi plan itu bukan cuma udah ada, plan itu bisa dijalankan. Tunggu tanggal mainnya ya. Gak banyak omong, intinya kasih fight yang gak bikin boring kayak Gue janji 30 Agustus ini adalah pertandingan yang bener-bener 50-50 dari awal sampai akhir. Dan kalian akan melihat bener-bener sampai kayak gempa guys. Gempa guys ini guys. Ini adalah Beyond yang paling gue seneng. Beyond Madness. Beyond Madness 2 apalagi. Karena gue bisa mengeluarkan kemampuan matchmaking yang luar biasa bersama tim-tim matchmaking Beyond. Kita nggak ngerjain itu sendiri-sendiri. Ada ikut andilnya gue, ada ikut andilnya tim gue yang gue nggak mau ngasih tahu. Kenapa Danar gak main pas IO? Danar udah main tahun ini 2 kali dan menurut gua tempat yang cocok buat dia adalah spot di Beyond Combat Showbiz 6 untuk mewakili Indonesia sebagai juara nasional Indonesia di Kick Striking. Ya tinggal tunggu aja Danar main. Gak 1 versus 3 bang, mainkan. Gue sebenarnya takut ya nonton gitu. Satu orang yang paling bengis yang pernah gua lihat di dunia ini, di dalam otak dan hatinya dan juga tangan dan kakinya adalah Rudy Golden Boy. Jadi buat kalian semua jangan lupa nonton Baku Hantam, itu yang paling mantap guys ya. Kalau bikin begitu-begitu gua kagak berani gua. Brutal. Aoki, brutal, mantap. Kalau udah langganan Ultimate di video, mesti bayar lagi nggak buat nonton Beyond Madness? Setahu gua nggak. Buat kalian semua yang beli Ultimate itu, kalian akan dapat hadiah dari video. Nanti akan ada pengumumannya guys. Dari Aksa_Afdal, jujur banget menurut kamu Bang Sel, lebih pecah Beyond Madness yang sekarang atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu menurut gua paling gak ketebak, cukup offbeat karena KO-nya 80%, hampir 100%. Dan buat gua kalau 100% tuh gue yang ngilu sebenarnya. Gua tuh seneng lihat KO tapi ngilu gua. Kalau yang ini gue yakin ini akan jadi high level striking. Kalau kalian mau lihat high level striking, ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Jadi langsung aja gua bacain fight card-nya ya. Ini adalah susunan partai official dari partai pertama, gua akan jelasin. Jaka Nebaho lawan Wan Muhammad Sabri. Jaka Nebaho ini adalah fighter One Pride. Dia pernah bertanding di One Pride. Dia juga punya basic atlet amatir di kickboxing. Dia salah satu yang terbaik di Sumut. Dia kenapa kemarin gak ikut PON? Karena dia cedera. Dia akhirnya bisa comeback lagi di profesional. Julukannya Tobateng karena dia belum pernah KO seumur dan sepanjang hidupnya. Pun pakai glove MMA 4 ons. Wan Muhammad Sabri, salah satu nama yang paling jadi obrolan di Kelantan. Kelantan itu punya style Muay Thai-nya sendiri, sangat keras. Rekornya mereka juga sangat-sangat banyak karena itu adalah tanah Muay Thai-nya Malaysia karena berseberangan dengan Thailand. Buat gue Sabri cukup spesial. Dia adalah orang pertama yang bikin putra berdarah bocor. Jadi ini adalah satu partai pembuka yang sangat luar biasa buat kelas 61 kg. Dan kalian semua kalau yang memang cinta combat sport sampai ke hati, fight card ini kalian gak akan pernah mau lewatin dari awal sampai akhir. Kenapa gue bikin 13? Biar kalian bisa lihat dari awal sampai akhir, kalian gak bisa napas guys. Firman Muharam lawan Hari Sofyan. Firman Muharam ini pernah Silver Sea Games. Dia kalah sama kakaknya Alif Rakib, Ilman Hakim Rakib di kickboxing, which is berarti dia pukulan tendangannya cepat. Dia salah satu lulusan Han Academy, satu camp sama Charles Ebu sama Aziz Calim, dan lawannya adalah Hari Sofyan. Hari Sofyan ini dia pernah lawan sama Brian Lawitan juga, fighter yang keras juga, pelatnas juga Hari Sofyan, dan dua-duanya tuh punya pukulan dan tendangan yang keras gitu. Aduh, ini pokoknya benar-benar mayhem dan madness guys ya. Yang ketiga, Prastio
Prastio lawan Apriliando Rumapasal. Ini adalah salah satu pertandingan yang tidak tercatat di box rec di salah satu acara rekan gue lah, Superstar Knockout. Prastio waktu itu main di 53 kg, Apriliando Rumapasal main di 53 kg juga. Prastio waktu itu KO. Menurut gue, ya kalau gue menganalisa ya, bukan karena gue kenal Prastio baik, tapi pada saat itu dia punya recovery yang sangat-sangat tidak bagus, dan keadaan dia ketika cut di 53 kg itu gak bagus. Jadi rematch di 55 kg menurut gue ini adalah sebuah pembuktian bagi mereka berdua, apakah kemenangan Apriliando kemarin mutlak bisa diulang kembali, atau sebenarnya Prastio tuh sebenarnya bisa gimbangin Apriliando Rumapasal. Ini cuman bisa dibuktikan nanti 30 Agustus nanti. Selanjutnya, ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Charles Ebu lawan Novan Kaunang. Dua-duanya adalah bisa jadi calon favorit kelas 51 kg yang mungkin kalian belum pernah tahu. Mereka semua super duper luar biasa. Di One Pride Novan Kaunang udah mencatat 2 belt walaupun satunya interim, dan belt yang mau diperebutkan sama Novan Kaunang itu ada di Charles Ebu. Intinya Charles Ebu dan Novan Kaunang nih sangat-sangat luar biasa. High level striking. Kelas 51 kg itu terkenal dengan speednya, mereka punya itu, powernya mereka punya itu. Jadi kalian akan lihat, mungkin kalian kemarin udah lihat Redoroke Werian, kalian udah lihat banyak kelas 51 yang lain, tapi yang ini Aser Kewas lawan Reksi Akbar. Ini adalah debut pertama sabuk UCC nasional di kelas 50,8. Ini pertandingan yang sangat luar biasa juga. Aser Kewas 7-0. Reksi Akbar juga punya track record pertandingan yang banyak, berpengalaman, dan salah satu orang yang berani untuk berdiri di depan Aser Kewas. Karena pertandingan belt ini udah ditawarkan ke beberapa petinju dan gak bisa berhasil. Tapi yang jelas Reksi Akbar ini bukan kaleng-kaleng juga. Jadi kita akan lihat display dari dua orang yang akan menjadi calon pemegang belt UCC boxing pertama. Rafli Syakur Abdul Muis. Ini salah satu match yang paling gue tunggu juga. Gue sangat suka cara mainnya Rafli Syakur. Teknikal, berapapun tendangan yang atau pukulan yang dia keluarkan itu semua bisa diulang dengan baik, gak pernah capek. Menurut gue, fighter itu punya 5 pos ketika dia melawan fighter yang lebih berpengalaman atau lebih jago. Yang pos yang pertama adalah dia tidak membiarkan rasa takut itu menghantui dia di pertandingan itu. Yang kedua adalah dia tidak membiarkan fighter yang di depan dia bikin dia jadi kesulitan atau kewalahan. Yang ketiga adalah dia merasa setara sama fighter itu atau bisa mengimbangi. Banyak fighter mau menerima matchmaking itu kalau di zona aman. Ini gue bilang zona aman. Ketika mereka tahu mereka udah ada di pos 3 pas ketika ngelawan fighter itu. Tapi menurut gue Rafli Syakur adalah orang yang bisa menerima matchmaking dari pos 1. Yang dia tahu dia tuh sebenarnya underdognya. Pos keempat adalah pos yang udah yakin dia bahwa dia bisa menyusahkan lawannya. Pos kelima adalah tahu cara menang. Menurut gue Rafli Syakur adalah fighter all-rounded yang bisa dapat journey dari pos 1 sampai pos 5 di pertandingan apapun yang dia udah pernah lakukan. Abdul Muis, fighter yang udah pernah ngalahin Aziz Salim. Abdul Muis ini satu letting sama Mitra juga dari Lampung. Keras banget, tendangannya keras banget. Menurut gue tendangannya super duper spesial. KO rate-nya tinggi. Jadi gue bener-bener nunggu banget match ini bakal jadi madness banget guys. Felmi Sumehe akan comeback dari kekalahannya kemarin. Gue yakin sebenarnya kemarin adalah bukti bahwa Felmi Sumehe dengan pertandingan yang 9 dengan Tenkai Tsunami yang pertandingan 60 itu tuh ada suatu hal yang bukan jauh banget tapi bisa dikejar gitu loh, karena ada satu cekuk yang masuk dan bikin Tenkai Tsunami terhuyung, dan dia akuin bahwa satu orang yang pernah bikin Tenkai Tsunami terhuyung, Tenkai Tsunami-nya sendiri yang ngomong adalah Felmi Sumehe. Jadi itu adalah sebuah harapan untuk warga Indonesia untuk bisa punya juara dunia, walaupun ronde per rondenya mungkin masih banyak dipegang oleh Tenkai Tsunami, tapi menurut gua Felmi Sumehe still in pursuit of world champion. Dia akan lawan Kade Saraja Pakde, salah satu fighter Thailand yang cukup keras juga. Jadi kita akan lihat comebacknya Felmi Sumehe di sini. Lanjut, Ronald Siaan dan Fahri Alamsyah. Ini ada fight card yang selalu gue ngomong di live dan gue belum pernah mau spill. Yang menang akan lawan Putra Abdullah dan yang kalah akan lawan Kabilan. Dua-duanya akan main lagi di Beyond 6. Semoga mereka nggak cedera. Kalau ada cedera mungkin akan ada perubahan, tapi ini fight card yang benar-benar keras. Ronald Siaan adalah salah satu playstyle yang sangat-sangat gue suka. Dia kickboxing murni, padahal basicnya dari kungfu. Striker yang sangat luar biasa. Kidal, pukulannya meledak semua guys. Gue gak tahu nih power clipnya udah diupload apa belum, cuman yang jelas dia stylenya sama kayak Kabilan, kakinya sama tangannya kencengan tangannya. Tapi bedanya kalau Kabilan itu brute power, kalau misalkan Ronald Siaan itu power yang di-generate oleh teknik, meledak. Fahri Alamsyah digadang-gadangkan 61 kg profesional nomor 1 lah di Indonesia. Menurut gua dia fighter Muay Thai yang lengkap, pintar, cerdik, dan dia adalah counter fighter yang sangat-sangat luar biasa. Low kicknya 112.000. Jadi buat gua ini fight card yang luar biasa banget lah, dan kalian pasti akan tunggu-tunggu. Dan seperti yang kalian tahu, hadiah dari menonton Beyond Madness adalah kalian bisa menikmati Beyond Combat Showbiz lebih gila lagi. Kalian pada bilang, "Wih gila, ini mestinya Beyond 6 masuknya pay-per-view semua." Karena apa? Karena ada Beyond Madness.
Gue cuma ngasih tahu aja bahwa ini adalah sebuah liga yang berkesinambungan dan kalian akan lihat ketika kalian udah bayar pay-per-view 39.000. Pertama, kalian dukung semua fighter yang ada di sini. Yang kedua, kalian akan mendapatkan jalan cerita yang kita akan langsung masuk ke pay-per-view ya guys ya. Rifandi Sinaga, laga yang tertunda. Juara PON emas mestinya kemarin lawan Danar Ilmawan, melawan penggantinya dia, Ramadhani Ungkelondo. Ini menurut gue pertandingan teknik dan juga power. Jadi Rifandi Sinaga tuh tangannya sangat-sangat berat. Ramadhani Londo adalah orang yang pernah mengalahkan Danar Ilmawan di amatir. Walaupun kemarin juga Danar Ilmawan menang tipis, gue jujur sangat-sangat luar biasa di persiapan 9 hari itu. Ramadhani Londo bisa benar-benar mengimbangi Danar Ilmawan lah. Dan menurut gue ini akan jadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi Rifandi Sinaga memang belum pernah ketemu Danar Ilmawan di PON, mestinya ketemu tapi nggak ketemu. Tapi yang jelas ini, ini pokoknya pertandingan yang mantap banget lah, Pak. Lanjut lagi, Izat Zaki versus Daniel Hakim. Gua kenal Izat Zaki dan Daniel Hakim ketika gua ke Kelantan waktu itu. Menurut gua, dua-duanya punya specialty masing-masing. Daniel Hakim ada satu skill yang sebenarnya belum ke display kemarin ketika lawan Brian Lawitan, adalah boxingnya sangat-sangat bagus menurut gua. Mungkin karena Brian Lawitan main di jarak 3, main di jarak tendang terus, dan Daniel Hakim tuh mainnya sebenarnya step-step gitu. Fighter yang licin menurut gua. Buktinya Brian Lawitan benar-benar kesulitan. Maksudnya itu tuh close fight lah gitu untuk pengalaman yang jauh beda, 19 lawan 29 tahun. Dan ini kita akan melihat Izat Zaki, fighter yang pernah menang lawan Kabilan di Sukma Muay Thai di Malaysia di kelas yang sama 61 kg. Secara reach Daniel Hakim menang. Izat Zaki adalah fighter yang compact. Gua ngelihat kayak Ilya Topuria ya. Kalau kata orang Malaysia, dia adalah real Muay Fimer. Jadi bener-bener ininya jalan. Jadi ini akan jadi fight yang luar biasa sekali. Saya senang sekali matchmaking ini. Lanjut lagi, Yermili Sunggokong lawan Juang Kajakoro. Ya, buat kalian semua yang nggak tahu, Sunggokong ini adalah orang yang pernah mengalahkan Redo Rocky di 2018 kalau nggak salah, atau 2019. Dan Juang Kajakoro ini juga fighter yang spesial, very athletic, loncat-loncat. Ini adalah fighter yang stylenya belum pernah ada di 51 kg, Juang Kajakoro. Jadi ini juga mantap banget. Selanjutnya, trilogi pertama yang ada di Beyond Combat, James Moko Ginta lawan Pawi Cahaya. Ini adalah trilogi pertama. Pawi Cahaya juga merasa ini masih harus ada pembuktian terakhir. Dan ini adalah fight card pertama kali yang WBA datang sendiri, ucuk-ucuk langsung bilang gini, kalau lu mau bikin triloginya, kita akan kasih sabuk di antara mereka berdua. Jadi ini adalah fight card yang gue tunggu-tunggu juga. Dan terakhir, ini adalah matchmaking masterpiece di kelas 51 kg di mana Kakak Sam akan lawan Werian. Yang satu batu, baget, teknik, power di kelas 51 ya. Juga yang satu nih adalah atlet kelas 51 kg kelas SEA Games guys. Jadi gue bener gak sabar. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun kita baru ngelihat cyber-cybernya doang, gue juga nggak tahu tiba-tiba kenapa mereka nggak sopan begitu di sosial media ya. Apalagi Kakak Sam, padahal masih kecil tapi ngomongnya Jadi dari 13 fight card itu, gue yakin 1000% kalian tidak akan pernah menyesal live on pay-per-view di video 30 Agustus ini. Walaupun gak ada influencernya, kalian jangan sedih. Kalian tidak akan merasakan perbedaan sama sekali. Kalian akan merasakan semua personality mereka keluar, artikulasi mereka akan keluar. Dan please, kasih mereka kesempatan buat mengenalkan diri mereka ke kalian. Dan please, biarkan mereka beneran jadi influencer. Dan juga biarkan mereka bisa menginfluence bangsa dan juga generasi selanjutnya di Indonesia maupun Malaysia. Ada pertanyaan apa lagi yang seru? Dari trw._, hasil evaluasi rules kick striking gimana Mas? Katanya ada pengembangan lagi. Hasil dari rules kick striking itu memang kemarin ada sebuah kesulitan dari fighter kan, tapi kan gue mau aci lah ada buat yang basic kickboxing ataupun Muay Thai, jadi ketemu di tengah, ketemunya gini dan gini. Buat gue, apakah puas atau enggak, menurut gue udah sangat-sangat puas dengan debutnya kemarin langsung di acara besar, wasitnya wasit baru dan berjalannya lancar gitu guys. Maksudnya nggak ada masalah yang signifikan, cuman butuh sedikit pengembangan aja. Jadi menurut gua, buat sebuah aturan yang baru berjalan di satu match doang dibanding aturan yang ada di bumi ini yang udah berjalan puluhan tahun, bisa diadu guys. Bisa diadu. Jadi buat gua no problemo, semua elbow diperbolehkan kecuali elbow 12-6. Jadi semuanya dari samping begini boleh, begini nge-slice boleh, dari bawah boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh, spinning boleh. Pokoknya gitulah guys ya. Jadi
Jadi gue benar-benar seneng banget ini tuh bisa berkembang, bisa jadi sebuah liga, jadi sebuah hal yang dipertandingkan orang dan diterima dengan sangat-sangat baik. Al-Nizam, gak seru, gak menarik, isinya fighter TikTok kurang pengalaman yang main itu-itu terus. Kapan real fighter yang main beneran di turnamen tanpa kebanyakan fighter TikTok? Fighter TikTok. Itulah, nanti sekalian itu penjelasan tadi fight cardnya udah saya jelasin. Maaf mbak kalau fighternya pada main TikTok, karena fighter juga bosen kali latihan mulu. Kalau fighternya main TikTok boleh kali refreshing. Tapi berarti kontennya berhasil karena TikToknya nyampe ke Al-Nizam. Lanjut. Nih Pak, ada dari iShow Slow 614. Cuman pengen Beyond rutin adain acara tiap bulan atau minggu. Amin. Pokoknya tunggu aja guys. Kita berkembang dari bawah, bisa berkembang secepat ini tuh gue udah bersyukur. Karena gak semua orang pun punya resource yang besar gitu, kapital yang besar atau uang yang banyak tuh bisa bikin apa yang sekarang Beyond sedang bangun. Jadi kayak gue cukup bersyukur Tuhan kasih tim gue semua segini lengkapnya, dikasih gue ide sebegininya. Terus ya menurut gue terberkati lah, bukan karena gagah dan pintarku. Asik. Merendah buat meluket lu bang. Lanjut lagi. Beli tiketnya Silos agak susah, warnya lebih gampang war tiket timnas daripada Beyond. Coba bikin sistem yang lebih proper. Sebenarnya nggak langsung sold out yang Beyond Madness ini. Kalian masih bisa langsung cek tiket yang available di kiostik.com. Karena kemarin pas hari H ngewar itu 3 kali sistemnya down dan gue nggak tahu secara proper tuh sebenarnya kenapa gitu. Jadi buat kalian semua, kalian masih bisa cek di kiostik.com. Oke? Puncak acara siapa? Beyond harus lahirkan lagi atlet yang marketingnya juara. Kalian ya dukung terus, kasih kesempatan buat atlet-atlet yang mungkin baru debut di Beyond ini, buat kalian bisa kenal, kalian bisa pelajari kehidupannya, kalian bisa tahu bentuk perjuangannya. Karena buat gua ya memang begini bentuk liga gitu loh. Kalau misalkan gua bisa menampilkan mungkin fight card yang sesuai ekspektasi kalian terus dalam tanda kutip ya gua bersyukur. Tapi kalau misalkan mungkin kalian merasa fight card ini ada kurangnya, kasihlah kesempatan gitu buat orang-orang ini. Karena menurut gua tuh cuma bisa mempromokan, memuliakan atlet-atlet ini sebisa gua dan tim. Tapi sisanya tuh atas izin kalian mau menikmati ini apa enggak. Tapi kalau kalian tanya sama gua nggak mungkin nge-share sesuatu hal yang benar-benar jelek lah pak. Seperti Beyond pada umumnya. Try out aja panas bos. Jadi biar kalian tahu itu dari 4.500 orang loh. Jadi ada 112 orang di 56 fight card. Bayangin kalau 4.500 gue terima. Nah itu baru kalian nonton suatu hal yang nggak dikurasi. Ini adalah fight card yang Rikis. Kalau menurut gua Beyond Combat Showbiz itu kayak main course-nya Beyond Madness itu kayak momen Selos naikin nama atlet yang kurang diketahui sama netizen. Jadi buat nanti Beyond Showbiz ada gorengannya. Kalau tryout itu kayak Selos mau cari bibit unggul, udah bagus dibagi-bagi begini sih. Kalau menurut gua jadi jelas porsi dan saran gua buat kalian nikmatin aja, pasti nggak akan boring. Diwakili sama Riris. Gua karena kadang suka kalau membanggakan diri sendiri tuh suka gak enak gitu guys ya. Karena gua aslinya kan sombong. Kalau keluar sombongnya nanti gua dibilang yang lain nggak setinggi gua gitu. Gue diem aja dibilang nyindir. Gimana? Nyindir beneran. Nih Pak, ada yang nanya, Dede Yonirus Diani ada di SCTV nggak nih? Ada 1 minggu setelah. Tapi ya kalau udah 1 minggu setelah itu biarkan orang-orang yang belum pernah nonton buat nonton lah. Tapi buat kalian semua yang udah tahu ya kalian harusnya nonton di pay-per-view eksklusif. Nih, gila Beyond gimana ceritanya bisa berepisode James versus Pawicaya. Terus atletnya mau aja ya, dahsyat memang Selos Exit. Lah, mereka berdua yang mau. Gila lu ya. Nggak lagian ini emang James versus Pawicaya sampai 50. 50. Izin CEO, saya ingin bertanya mengenai masa depan Beyond untuk sekarang. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa Beyond masih menggunakan 90% menggunakan bahasa Indonesia dan minim bahasa Inggris. Entah dari announcer dan komentator dan lain-lain. Kira-kira kapan nih Beyond mau masuk ke ranah dunia dan menggunakan bahasa full Inggris ataukah memang akan menggunakan bahasa Indonesia? Untuk negara-negara yang nanti kita tayangkan berbahasa Inggris, kita akan serve bahasa Inggris. Kalau misalkan yang berbahasa kurang lebih bisa mempelajari bahasa Indonesia, kalau bisa Indonesia, karena apa salahnya bahasa Indonesia mendunia gitu. Anjing lu katanya. Selos ZXZ katanya. Cuman 1 cut.
Menang gua 1-0. Skor Andre_14. Saran aja buat setiap pertandingan Beyond, mohon ada satu di antara klan kakak biar kami yang ada di Indonesia bagian timur bisa semangat untuk beli pay-per-view karena klan kakak ibarat mewakili kami dari timur. Bukan tugas sulit. Banyak guys fighter-fighter dari timur. Nanti ada Juang Koro, terus ada Werian juga dari NTB, terus Bung Ongen, Kavelmi Sulawesi Utara, Jes Mokoginta Sulawesi Utara, Aser Kewa Sulawesi Utara, lahir di Ambon. Banyak dari Indonesia Timur guys sebenarnya. Ini ada kata-kata penutup. Ini membuat gue semangat untuk Beyond No Comment. The best event. SLZXZ semoga pay-per-view makin pecah biar bisa buat eventnya di Indonesia Arena. Amin. Kami cuma bisa dukung lewat pay-per-view, semoga lebih cepat menuju pound per pound combat sport di Asia dan go internasional. Amin. Gue cuma mau bilang nazar gue masih berlaku yang kemarin. Intinya gue mah tetap beriman aja. Dan thank you buat kalian semua yang udah dukung. Maaf gak bisa dibaca satu-satu 2.200 komen yang ada. Gue cuma mau ngasih tahu dan terima kasih buat kalian semua yang udah dukung Beyond Combat di tahun berjalan ketiga ini. Tanpa kalian benar-benar gak bisa. Seperti yang gue bilang, gue udah pernah studi kasus, bukan studi kasus, bahkan gue ngomong sama orang-orang yang benar-benar menjalankan juga gitu, dari Jepang, dari Thailand. Mereka bahkan orang-orang yang memang mengeluarkan dari equation mereka bahwa pay-per-view itu bisa dijalankan di Asia gitu, selain di Las Vegas dan Inggris. Tapi kita berhasil, kita udah ada di mata dunia sekarang. Mereka semua respect sama apa yang kita udah kerjakan. Jadi buat kalian semua terima kasih. Seperti yang gue bilang, gak ada penonton yang kayak penonton Beyond guys. Kalian tuh luar biasa, solid, dibawa kemana aja tuh nyampe gitu, dibawa kemana aja tuh mengedepankan value, ngerti gak sih? Kayak kalau mau debat walaupun kasar, ada value yang dibawa gitu, bukan cuman kayak ngatain doang. Misalkan kekanak-kanakan lu mestinya lebih dewasa dalam menerima komentar karena komentar itu bisa membangun. Contoh dong gitu misalkan, itu membangun. Tapi kalau cuma ngatain doang tuh kurang gitu. Makasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, subscribe. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa support dan follow fighter-fighter yang tadi gue udah kasih lihat. Nanti akan langsung dicantumin juga Instagram biar kalian bisa follow, kalian bisa tahu. Siapa tahu itu akan jadi fighter favorit kalian. Love you all. Thank you guys for watching. See you next video. Jangan lupa beli pay-per-view, live on pay-per-view di video 30 Agustus Beyond Madness 2 dan juga live dari Studio 6 MTech City, Jakarta dan Mogot. Tiket bisa dibeli di kiostik.com. Terima kasih guys. I love you. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.